Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan lagi diskusi kita terkait dengan teori relativitas khusus. Ya, sebelumnya kita sudah membahas bahwa efek atau konsekuensi dari postulat Einstein salah satunya bahwa kecepatan cahaya is finite, ya, finite, terbatas. 2,998 kali 10 pangkat 8, ya. Nah, konsekuensinya apa? Kemarin kita bahas ada 3. Yang pertama bahwa waktu menurut pada benda yang bergerak melambat, ya, dilatasi waktu. Yang kedua, kontraksi panjang, ya, dimensi panjang dari sebuah benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya menyusut. Nah, yang ketiga yang akan kita bahas adalah simultanitas, ya, terkait bahwa simultanitas itu bersifat relatif atau relativitas simultanitas. Ya, apa itu simultanitas? Ya, simultan, serentak, ya. Nah, ini menjadi sangat penting di fisika. Kenapa? Karena pengukuran besaran-besaran fisis ini umumnya rely on, ya, kejadian simultan, kejadian yang simultan, ya. Memerlukan dua kejadian yang terjadi serentak atau simultan. Misalnya saya mengukur waktu, ya. Saya bangun pagi pukul 5 misalnya. Ya, maksudnya bahwa ada dua peristiwa yang terjadi secara simultan, ya. Satu adalah saya bangun pagi, 2, jam menunjukkan pukul 5, ya. Maka saya bisa memberikan predikat bahwa saya bangun pagi pukul 5, ya. Jadi sebagian besar pengukuran fisik itu seperti itu, membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Rely on keserentakan atau simultanitas, ya. Nah, dalam bahasan fisika modern, relativitas khusus ini menjadi masalah yang fundamental, ya. Misalnya dalam pengukuran durasi waktu, dimensi panjang sebagaimana kita telah bahas sebelumnya, ya. Karena kejadian yang serentak atau simultan dalam suatu kerangka acuan belum tentu serentak juga pada kerangka acuan lain yang bergerak relatif terhadapnya. Nah, Mavis duduk di tengah-tengah kereta, di tengah-tengah ini. Di dalam kereta, ya. Stanley juga berdiri di tengah-tengah kereta, tetapi di stasiun di luar. Kereta bergerak dengan kecepatan v, ya. Nah, pas ketika Mavis dan Stanley berada di satu garis lurus, wah, ada dua halilintar menyambar sisi depan, nah, sisi depan dan sisi belakang dari kereta secara bersamaan menurut Stanley, ya. Nah, di dalam kereta Mavis bergerak ke arah seperti keretanya, ya, ke arah halilintar yang depan dan meninggalkan halilintar yang belakang, ya. Nah, oleh karena itu bagaimana? Mavis pasti akan melihat bagaimana. Nah, ini misalnya nih gelombang pertama, ya. Di sini pertama, oh yang atas. Pertama di sini muka gelombangnya, ya. Maka muka gelombang kedua selisih delta T dia ada di mana? Di sini misalnya, ya. Yang sini juga ada di sini. Jarak yang sama ini. Kecepatan cahaya, ya. Tetapi dalam waktu yang sama Mavis sudah bergerak, dia sekarang menjadi di sini. Nah, ini di sini ya. Sekarang di sini, ya, muka gelombang cahaya ada di sini. Yang belakang baru sampai sini, ya. Beberapa waktu kemudian muka gelombang ini sudah bergerak ke arah sini. Yang belakang juga sudah bergerak ke arah sini, ya. Tapi dalam waktu yang sama Mavis sudah bergerak juga ke arah depan. Nah, kita lihat sekarang di sini, ya. Nah, muka gelombang yang dari B aksen sudah mengenai mata Mavis. Artinya apa kalau mengenai? Artinya Mavis melihat, ada cahaya di depan, ya. Nah, jadi menurut Mavis halilintar tadi tidak terjadi serentak, tetapi yang depan terjadi dulu, ya. Baru setelah itu, ketika yang belakang sudah sampai di sini dan di sini, baru dia melihat bahwa selain depan ternyata halilintar juga menyambar belakang, ya. Jadi menurut Mavis halilintar menyambar bagian depan kereta terlebih dahulu, ya. Sedangkan Stanley bagaimana tadi?
Stanley melihat kedua halilintar itu menyambar bagian depan dan belakang secara serentak. Ya, karena ada diam, ya sudah dari depan. Nah, ini muka gelombang selanjutnya ada di sini. Ya. Selanjutnya lagi ada di sini, misalnya. Selanjutnya lagi ada di sini. Selanjutnya lagi pas mengenai Stanley, bersamaan yang dari depan dan dari belakang. Ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai relativitas simultanitas, ya, bahwa hal yang simultan menurut seseorang di kerangka acuan tertentu belum tentu simultan menurut yang lain. Ya. Nah, ini melengkapi 3 konsekuensi dari teori relativitas khusus. Jadi siapa yang benar? Jadi simultan atau enggak ini halilintarnya? Ya, masing-masing pengamat benar ya dalam kerangka acuan inersianya masing-masing. Ya. Maka simultanitas ini bersifat relatif menurut siapa ya. Peristiwa yang simultan menurut seorang pada pengamat pada kerangka acuan tertentu belum tentu simultan menurut pengamat lain ya. Nah, ini contohnya, kita langsung latihan soal aja. Nah, ini seseorang berlari dengan kecepatan 0,75 C. Berlari dengan 0,75 C ya. Berarti dia yang bergerak ya. Ini Mavisnya ya. Moving. Kita pakai Mavis saja. Nah, membawa tongkat sepanjang 15 meter. Ini 15 meter. Melewati sebuah gudang yang berukuran 10 meter. Sedangkan panjang gudangnya 10 meter. Nah, memiliki 2 pintu. Ini pintu depan dan ini pintu belakang. Sini ya. Seorang pengamat diam. Nah, Stanley ini. Misalnya. Kenapa itu seorang pengamat diam bisa membuka dan menutup pintu gudang dengan secara bersama-sama simultan dengan menggunakan remote control ya. Nah, ini ketika pelari dan tongkatnya berada di dalam gudang, dia ingin ngecek nih, bisa nggak kita mengcapture ya, memperangkap pelari beserta tongkatnya ini di dalam gudang yang panjangnya hanya 10 meter, padahal dia awalnya membawa tongkat yang panjang 15 meter. Ya. Supaya pelari beserta tongkatnya terperangkap di dalam gudang sebelum kita pintu nanti kita buka kembali ya. Nah, harusnya melalui konstruksi panjang bisa ya. Dimensi sebuah benda yang bergerak bagaimana? Akan menyusut ya. Nah, kita lihat apakah bisa fit ke dalam sini atau tidak ya. Nah, pertanyaan apakah pelari dan pengamat sama-sama setuju jika pelari bisa melewati gudang tersebut dengan selamat. Ya, bisa di dalam gudang ditutup pintunya kemudian dibuka lagi. Artinya kita mau capture memerangkap si orang beserta tongkatnya ini di dalam gudang ya. Maka kita lihat dari sudut pandang pengamat dulu ya. Bagaimana? Nah, ini simpel dilatasi waktu ya. L jadi panjang tongkat yang dilihat oleh si pengamat Stanley berapa? L0 panjang mula-mula dikalikan akar ya. 1 minus V kuadrat dibagi C kuadrat ya. Oke, contohnya ini ya. Dari sudut pandang pengamat, panjang tongkat yang awalnya 15 meter ini berapa menyusut ya? 15 kali 0,75 C kuadrat. C dalam kurung kuadrat ini 0,75 juga dikuadratkan ya. Dibagi C kuadrat. Maka kita dapatkan 1 minus 0,75 kali 0,75. Berapa? Nah, hitung sendiri ya. Nah, sudah hitungkan lah. Ya, dibagi C kuadrat. C kuadratnya bisa tercoret, maka 1 minus 0,75 kuadrat akar kalikan 15. Nah, kita ketemu, oh ternyata panjangnya menurut pengamat adalah 9,9 meter. Ya, yang awalnya tadi 15 meter, karena dia berlari cukup cepat, maka
panjangnya menyusut menjadi 9,9 meter ya. Makanya kita bisa memperangkap di dalam sini ya. Ketika pelari plus tongkatnya berada di dalam, nah, saya bisa tutup ini ya. Tutup, kemudian kita buka lagi ya. Pas tutup di foto. Bisa ya. Tadi menurut pengamat di luar bisa. Nah, bagaimana menurut pelari? Menurut pelari harusnya bagaimana? Tongkatnya harusnya menurut dia tetap 15 ya. Yang berubah apa? Panjang dari gudangnya ya. Karena gudang ini di kerangka acuan diam, sedangkan pelari ini berada di kerangka acuan bergerak, maka menurut si pelari panjang dari gudang akan berubah. Bagaimana berubah? Nah, dari sudut pandang pelari, tongkatnya tetap berukuran 15 meter ya. Kan tetapi ukuran gudang menyusut. Sesuai kontraksi panjang ya. Kenapa menyusut? Karena dia bukan di frame of reference-nya ya. Kenapa kok 10 meter tidak dijadikan L0 saja Pak? Enggak dijadikan L. Ya enggak, karena dia berbeda. Ini yang mengukur, dia ya. Subjeknya ada di frame yang bergerak, objek yang diukur ada di frame yang diam. Ini berbeda frame, maka dia bukan menjadi L0 ya. Justru yang L0 adalah yang tongkatnya ini. Tongkatnya di frame bergerak, si pelari juga di frame bergerak. Maka pelari akan melihat tongkatnya tetap ukuran 15 meter. Ya, hanya akan melihat gudang yang awalnya 10 meter ini menyusut menjadi berapa ini ya. Nah, kita lihat saja L sama dengan L0 kali akar 1 minus V kuadrat per C kuadrat. Maka 10 kali akar 1 minus 0,75 C kuadrat 0,75 C kuadrat dibagi C kuadrat ya. Maka terketemunya 6,6 meter ya. Nah, ini bagaimana nih sebuah tongkat sepanjang 15 meter dapat pas berada di ruangan gudang sepanjang 6,6 meter. Impossible harusnya ya. Tapi tadi kita dapat dari sudut pandang pengamat bahwa bisa masuk ke sana ya. Masa ini menurut pelari tidak bisa? Kan jadinya tidak konsisten ya. Harusnya postulat 1 Newton bagaimana? Semua hukum fisika berlaku sama ya, regardless of frame of reference. Jadi harusnya menurut frame of reference pengamat bisa, menurut frame of reference dari pelari harusnya juga bisa. Ini kok jadinya kontradiktif nih, bagaimana? Ya. Nah, disinilah aspek yang tadi ketiga, ya, relativitas simultanitas. Ya, tadi si pengamat menutup dan membuka pintu gudang secara simultan bersama-sama. Ya. Nah, apakah menurut pelari juga bersama-sama? Not necessarily. Ya. Maka kita, nah, saya pengamat di tengah-tengah sini ya, dia melihat ini tertutup dan terbuka bersama-sama. Kenapa? Karena cahaya datang ke mata si pengamat secara bersamaan ya. Tapi kalau pelari yang di sini bagaimana? Nah, dia akan melihat pintu yang depan terbuka duluan ya. Pintu yang belakang cahayanya baru sampai sini misalnya ya. Maka ketika pintu yang depan sudah terbuka, wah dia dengan tongkatnya sudah bisa masuk ke dalam gudang ya. Nah, baru ketika ujung dari tongkat ini hampir mencapai pintu keluar, dia baru melihat bahwa pintu belakang gudang juga sudah terbuka ya. Nah, maka dia sudah sampai sini, tertutup. Nah, ketika semua tangga sudah memasuki gudang, pintu depan tertutup, dan ketika semua tangga keluar dari gudang, nah ini terbuka lagi semuanya ya. Jadi relativitas dari simultanitas. Yang simultan tadi pembukaan dan penutupan pintu gudang oleh pengamat diam belum tentu sama ya, tidak
tidak simultan menurut pelari yang membawa tongkat ya. Jadi dengan ini bisa terpecahkan ya. Harusnya dua hukum fisika ini berlaku sama ya. Menurut si pengamat diam bisa, menurut si pengamat bergerak juga bisa ya. Cukup jelas ya, relativitas, simultanitas. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi persamaannya yang sederhana tadi ya, delta T0 sama dengan delta T sama dengan delta T0 dibagi akar 1 minus V kuadrat per C kuadrat. Nah, dan L sama dengan L0 kali akar 1 minus V kuadrat per C kuadrat. Yang sekarang menjadi permasalahan itu kapan kita harus menentukan sebuah nilai sebagai delta T0 ya, kita sebut sebagai proper time atau L0 proper length ya. Mana yang lebih berhak dikasih predikat 0 delta T0 dan L0 ya. Maka kita sebut sebagai proper time atau proper length ya, yang mendapat delta T0 atau delta L0 atau L0 adalah jika sebuah pengukuran di mana dia dimulai ya, bermula dan berakhir itu di lokasi yang sama ya. Jadi delta T0 dan L0 diberikan kepada pengamat yang mana dia melihat eksperimen tadi dimulai dan berakhir di lokasi yang sama. Maka kerangka acuan dialah yang akan menjadi delta T0 dan L0. Paham nggak? Susah ya? Lebih gampangnya adalah agak tricky ya, bahwa subjek pengamat yang mengukur eksperimen itu dan objek yang diukur, yang diamati oleh eksperimen itu berada di frame yang sama ya. Ini lebih mudah mungkin ya, ada frame yang sama ya. Kita ingat pada eksperimen Mavis dan Stanley, misalnya untuk kontraksi dilatasi waktu dulu ya. Yang melakukan eksperimen siapa? Mavis ya. Berarti eksperimennya ada di mana? Di frame bergerak. Objeknya adalah frame bergerak ya, karena dia di dalam kereta. Yang melakukan juga ada di frame yang bergerak. Mavisnya berada di frame yang bergerak. Maka ya, untuk Mavis kita selalu berikan delta T0 ya. Demikian juga untuk L0. Yang melakukan eksperimen siapa? Mavis juga ya. Objek eksperimennya apa? Objek eksperimennya ya, melakukan pengukuran panjang itu di frame mana? Frame bergerak. Yang melakukan Stanley, Mavis juga di frame yang bergerak ya. Nah, jadi mungkin lebih gampang seperti ini ya. Subjek pengukuran dan objek pengukuran ini ada di frame yang sama ya. Terus contohnya untuk tadi tongkat dan gudang tadi, kita yang melihat 10 tongkatnya menyusut dari 15 menjadi 10 menjadi 9,9 meter ya. Yang mengukur siapa? Hah? Jadi menurut orang yang pengamat tadi kan awalnya tongkatnya 15 ya. Maka 15 ini akan menjadi L0 ya. Karena ketika dia diam tongkatnya diukur 15, ini sebagai objek yang akan diukur, subjeknya ada di frame diam. Maka L0 kita ambil objek tadi ketika berada di frame diam ya. Maka 15 menjadi L0 ya. Selanjutnya yang di gudang, pelari ada di frame bergerak ya. Sedangkan objek yang diukur berapa? 10 meter tadi ada di frame yang diam. Objeknya ada di frame yang diam ya. Nah, ini berbeda frame antara subjek dan objek ya. Maka 10 menurut ini dia akan menjadi bagaimana ya? Maka kita mencari
L0-nya. Masih bingung ya? Ya, di banyak latihan nanti tidak akan bingung ya. Nah, ini makanya kita kalau lupa ingat pada eksperimen Mavis dan Stanley ya, pada kerangka acuan siapa pengukuran waktu dan panjang terjadi di lokasi yang sama ya. Waktu dan panjang berapa yang kita berikan delta T0 dan L0. Oke, selanjutnya adalah efek-efek lain terhadap persamaan tadi kan cuma perhitungan besaran pokok ya, waktu dan panjang. Bagaimana untuk frekuensi misalnya ya. Nah, ini misalnya untuk di efek Doppler ya. Stanley berada di platform kereta, di peron kereta ya. Ada kereta mendekat dengan kecepatan apa ini kecepatannya? U ya. Dengan kecepatan U ya. Dia memancarkan lampu misalnya warna hijau ya. Maka pada waktu T, 1T, si muka gelombang dari lampu ini sudah sampai berada di sini ya. Berapa jarak yang ditempuh? C kalikan T ya. Kan tetapi pada saat T yang sama, karena kereta juga bergerak dengan kecepatan U, maka pada saat T dia juga sudah sampai di sini keretanya. Keretanya sudah sampai di sini ya. Dan ini lampu. Nah, selanjutnya kan periodenya T, berarti dia memberikan panjang gelombang lagi di sini, mengeluarkan panjang gelombang cahaya ya. Maka panjang gelombang cahaya atau lambda yang dilihat Stanley adalah ini. Harusnya mana? Kalau dia tidak bergerak ya ini. Aslinya panjang gelombangnya adalah ini kalau kereta tidak bergerak. Tapi karena kereta juga bergerak, maka panjang gelombang yang dilihat Stanley juga mengecil ya. Nah, kita ambil contoh sebuah sumber cahaya bergerak mengemisikan cahaya dengan frekuensi F0. Ya, kenapa kita berikan 0? Ya karena cahayanya ada di frame ini, frame bergerak. Ya. Jadi frekuensi menurut frame yang bergerak. Mavis di sini ya. Mavis bilang, saya pakai cahaya hijau kok. Ya hijau, benar. Kuning nggak bisa hijau. Ya. Periodenya maka berapa? Ya 1/F. T0 sama dengan 1/F0. Nah, berapa frekuensi yang dilihat oleh Stanley? Ya, yang dilihat oleh Stanley tadi itu tidak bisa langsung ke frekuensi. Yang bisa dilihat adalah lambdanya. Ya. Lambda yang dilihat oleh Stanley adalah berapa ini? Jarak yang ditempuh oleh cahaya tadi C kali T dikurangi jarak yang sudah ditempuh oleh kereta. Ya. C T minus UT. Lambda sama dengan CT minus UT. Maka frekuensi menurut Stanley, bagaimana frekuensi? F sama dengan kecepatan kali E dibagi lambda. Ya. Kenapa tidak bisa langsung dari seperti saja, Pak? Nggak bisa. Karena T di sini ada dilatasi waktunya. Ya. Maka kita tidak bisa menggunakannya. Nah, yang bisa kita gunakan adalah F sama dengan C dibagi lambda. Maka F sama dengan C dibagi lambdanya tadi berapa? CT minus UT. Ya. C minus U kalikan T. Oke. Nah, kita tinggal mencari hubungan antara T di sini dengan T0 yang menurut Mavis. Ya. Ini kan simpel dilatasi waktu. Ya, kita ingin melihat hubungan T dan T0 bagaimana. Maka dengan prinsip dilatasi waktu kita dapatkan T sama dengan delta T. Ya, dilatasi waktu ya, delta T sama dengan delta T0 per akar 1 minus V kuadrat C kuadrat. Ya. Ini juga sama T sama dengan T0 karena ini periode, jadi sudah delta. Ya. Per akar 1 minus V kuadrat per C kuadrat. Ya. Nah, ini biar lebih enak maka saya tidak usah V kuadrat per C kuadrat. Ya. Masing-masing saya kalikan C, atasnya saya kalikan C menjadi C kali T0, bawahnya saya kalikan C menjadi bagaimana? C kuadrat minus V kuadrat C kuadrat per C kuadrat. Ya, jadi C kuadratnya bisa saya coret, dia menjadi C kuadrat minus V kuadrat. Lebih sederhana ya.
Maka tadi menurut Stanley bagaimana? Frekuensi yang dilihat Stanley adalah C dibagi lambda. Lambdanya adalah C minus V kalikan T. Maka ya kita gabungkan aja. F sama dengan C dibagi C minus V kali T. Sama ya. Nah, maka ini saya ingin ubah T-nya di sini. Kita substitusi dengan ini. Ya. Maka C per C minus V kalikan. Nah, ini seperti kalau T adalah CTU per akar C kuadrat minus V kuadrat, maka seperti berapa? Ya kebalikannya. Ya. Seperti ya kebalikannya. Akar C kuadrat minus V kuadrat dibagi C T0. Nah, ini saya masukkan sini. C kuadrat minus V kuadrat dibagi C T0. Hasil perkaliannya bagaimana? C-nya coret. Ya. Maka saya dapatkan seper T0. Ya. T0-nya tetap, atasnya sudah nggak ada. Akar dari C kuadrat minus V kuadrat. Ini kita ekspansi matematika ya. X plus Y kalikan X min Y berapa? Faktorial. X kalikan X berapa? X kuadrat. Y kali X kalikan Y minus Y. Jadi minus X Y. Plus Y kalikan X plus XY. Plus Y kalikan minus Y kuadrat. Ya. Minus XY plus XY. Kita bisa hilangkan. Ya. Jadi kita sisa dengan apa? X kuadrat minus Y kuadrat. Jadi kalau saya mempunyai C kuadrat minus V kuadrat, maka sebenarnya saya bisa pisahkan ya, menjadi C minus V, C plus V. Ya, karena ini ada akar, maka saya kasih setengah, berpangkat setengah. Ya. C minus V pangkat setengah kalikan C plus V berpangkat setengah. Ya. Yang atas menjadi ini. Yang bawah, C minus V menjadi berapa? Nah, itu kan bisa juga saya tulis ulang menjadi akar C minus V kalikan akar C minus V ya. Iya enggak? Ini kalikan ini jadi apa? Akarnya hilang ya. Akar itu kan berpangkat setengah ya. Berpangkat setengah. Kalikan C minus V berpangkat setengah. Ya. Maka yang bawah menjadi C minus V pangkat setengah kali C minus V pangkat setengah. Yang atas menjadi C minus V pangkat setengah, C plus V pangkat setengah. Alhamdulillah. Nah, ini salah satu yang bisa kita coret. Sisanya bagaimana? Tinggal seper T0 kalikan C plus V pangkat setengah dibagi C minus V pangkat setengah. Sama-sama pangkat setengah, kita keluarkan saja jadi sebuah akar. Ya. Maka saya dapatkan akar dari C plus V dibagi C minus V kalikan seper T0. Seper T0 tadi F0. Ya. Maka kita dapatkan persamanya adalah F sama dengan C plus V akar C plus V bagi C minus V kalikan F0. Ya. Ini untuk sumber yang mendekati pengamat. Ya. Kalau sumbernya menjauhi pengamat bagaimana? Ya tinggal kebalik saja ya. C minus V dibagi C plus V. Ya, coba diturunkan sendiri persamaannya ya, latihan. Kali F0. Oke, langsung latihan soal. Sebuah kereta melaju dengan kecepatan 0,1 C ya. Dia menggunakan lampu cahaya hijau. Lambdanya 550 meter bergerak mendekati Stanley yang berdiri diam di platform. Kemudian menjauhinya ya, melewati Stanley. Apa warna cahaya lampu yang dilihat oleh Stanley ketika kereta datang mendekat dan kereta pergi menjauh?
Nah, ini efek Doppler juga nih. Oke. Ketika mendatang tadi F sama dengan F0 ya, F sama dengan F0 kali akar C plus V bagi C minus V. Nah, F ini di sini kita bisa tulis sebagai C per lambda ya, kecepatan cahaya dibagi lambdanya. Karena kita tidak tahu F-nya, yang kita tahu hanya lambda. Oke. Maka C per lambda sama dengan akar C plus V dibagi C minus V kali C per lambda 0 ya. C plus 0,1 C dibagi C minus 0,1 C ya. 1,1 dibagi 0,9. Kemudian kita akar. Nah, baru kalikan C dibagi lambda mula-mula ya. Nah, kita pakai kalkulator kita ketemu, oh ternyata lambda yang kita peroleh adalah 497 nanometer. Warna apa ini 497? Kalau 400 adalah ungu, ya mungkin ini warna biru. Ya. Ketika kereta menjauh bagaimana? Ya dibalik saja. Yang atas menjadi minus, yang bawah yang plus. Ya. Jadi 0,9 dibagi 1 per 1,1. Ya, kita akar. Nah, kalikan C per 550 nanometer. Nah, ini ketemunya 608 nanometer. Kira-kira ini cahaya merah. Ya. Nah, ini kita sebut sebagai Doppler shift. Ya, panjang gelombang Doppler. Ini banyak dipakai di astronomi. Ya. Kalau pernah dengar bahwa universe mengembang, alam semesta mengembang. Kenapa seperti itu? Oke. Nah, ini ternyata karena spektrum cahaya dari galaksi, misalnya ini galaksi lain, ini bumi ya. Misalnya kita pakai spektrum cahaya hidrogen, umumnya di berapa? 611 misalnya ya. Harusnya kan ini terbaca di 611 nanometer ya. Nah, tapi ini terbacanya ternyata untuk hidrogen bukan di 611, misalnya 649 ya. Artinya bagaimana? Ketika panjang gelombangnya semakin lebar, redshift, artinya dia menjauh ke sana ya. Ternyata galaksi ini juga sama. Nah, ini misalnya terbaca 651 ya. Oh, berarti dia juga menjauh dengan kecepatan menjauh yang lebih tinggi dari ini ya. Semakin jauh sebuah galaksi, ternyata redshift-nya semakin besar. Oke. Nah, ini yang menjadikan di astronomi konklusi bahwa alam semesta sedang mengembang. Ya, karena objek yang semakin jauh redshifted ya, redshift-nya terlalu semakin besar juga. Ya. Oke ya. Oke. Nah, Lorentz transformation ya, kita sering ketemu bentuk ini ya. Sudah sangat hafal ya sampai sekarang ya. 1 dibagi akar 1 minus V kuadrat per C kuadrat ya. Daripada nulis susah-susah, kita biasanya sering gunakan lambang gamma ya, kita sebut sebagai konstanta Lorentz ya. Jadi misalnya untuk V per C 0,1 tadi misalnya ya, maka gamanya 1,005 ya. Atau untuk 0,5 maka gamma 1,155 ya. Makanya enak misalnya delta T. Jika benda bergerak dengan kecepatan 0,1 C, delta T-nya berapa? Ya. Ya, sama dengan delta T bagi akar, delta T0 bagi akar sekian ya. Nah, ini kalikan gamma saja ya. Delta T0 misalnya 10, dia bergerak dengan kecepatan 0,1 C, maka delta T-nya menjadi 10,05 ya. Lebih gampang seperti ini ya. Nah, ini sebagai nilai gamma selalu lebih besar dari 1 ya, atau 1 untuk kecepatan, untuk 0 kecepatannya 0 ya. Nah,
masuk ke Lorentz transformation ya, untuk mengubah koordinat karena tadi ada efek konstruksi panjang, dilatasi waktu, simultanitas yang relatif, maka kita tidak bisa menggunakan transformasi Galileo lagi ya. Yang bisa kita gunakan transformasi Lorentz ya. Dimana X menurut orang yang bergerak adalah X kurangi VT menurut orang yang diam kalikan gamma ya, konstanta Lorentz ya. Nah, untuk kecepatan yang sangat rendah bagaimana? CV yang jauh sekali dari C, maka gamma ini menjadi 1 ya. Maka dia menjadi transformasi Galileo. X sama dengan X minus VT. Z dan Z tidak berimbas. T bagaimana? Waktu menurut orang yang bergerak adalah waktu menurut orang yang diam dikurangi nah, waktu yang diperlukan oleh cahaya merambat atau benda tersebut merambat ya, kalikan gamma ya. Kalau kecepatan bagaimana? Kecepatan U ya, menurut orang yang bergerak, menurut frame bergerak berapa? Ya, X aksen, T aksen turunan ya, dx per dt, dx aksen per dt aksen. Kalau dx-nya adalah gamma kali dx minus v kali dt, dt-nya adalah gamma, nah, dalam kurung ini ya tinggal dibagi saja. Nah, ini hilang ya. Gamma ini bagi ini berarti sama dengan berapa? Dx v dt. Ya, ini masing-masing saya bagi dengan dt ya. Berarti yang sini dt-nya hilang. Ini juga menjadi dt-nya hilang dibagi dengan dt. Ini juga dibagi dengan dt ya. Lihatlah dibagi dengan dt. Maka yang atas dx per dt menjadi apa? Ux kecepatan dari x, yang belakang minus v kecepatan gerak dari frame tadi ya. Yang bawah dt per dt 1 dikurangi v minus c kuadrat kalikan dx per dt. Dx per dt tadi apa? Kecepatan ya. Maka kita dapatkan kecepatannya u aksen x adalah ux minus v dibagi 1 minus uxv kali c kuadrat ya. Intinya apa nih dengan transformasi Lorentz ya? Kalau menurut Galileo dan Newton adalah dimensi x, y, z dan waktu itu terpisah ya. Jadi waktu absolut tidak berfungsi x, y, z-nya mana, waktu tetap sama. Tetapi dalam bahasan ini tidak, ternyata x, y, z dan t itu tidak terpisah, melainkan saling terkait ya. Kita tidak bisa lagi memisahkan ruang dengan waktu, tetapi antara ruang dan waktu itu terkoneksi. Atau dalam hal ini setiap ruang, setiap koordinat x, y, z tertentu memiliki koordinat t tertentu. Ya, setiap koordinat x, y, z tertentu memiliki t tertentu. Ya, yang mana antara t1 ini bisa jadi berbeda dengan t2. Ya. Nah, ini kita tidak bisa lagi bahwa ruang dan waktu ini terpisah. Ya. Tetapi ruang dan waktu ini terhubung. Ya, kita sebut sebagai kontinum ruang waktu ya. Kalau dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai space time ya. Space tidak lagi space and time, tapi space time itu sesuatu yang bergabung ya. Kenapa? Ya karena T di sini bisa jadi berbeda dengan T yang sini, bisa jadi berbeda dengan T yang sini, tergantung tadi ada dilatasi waktu, kontraksi panjang, relativitas, simultanitas dan sebagainya ya. Cukup jelas ya. Jadi yang sering digambarkan di slide pertama tadi ya, kontinum dari space and time ya, sebuah grid. Nah, apa yang terjadi dengan besaran-besaran turunan? Kalau besaran-besaran dasarnya berubah, besaran turunannya bagaimana ya? Nah, kita coba akan lihat momentum, apa yang terjadi dengan momentum ya. Maka dalam mekanika klasik momentum kita definisikan sebagai M kalikan V.
Nah, sedangkan V pada mekanika kuantum berbeda menurut kerangka acuan inersia diam atau kerangka acuan inersia bergerak. Ya. Nah, untuk menyelesaikan problem ini secara sederhana, momentum harus direvisi sehingga memenuhi dua kondisi, ya, minimal hukum konservasi momentum. Ya. Jadi momentum sebelum ditemukan, momentum setelah ditemukan sama. Ya. Misalnya, benda diam ditumbuk oleh benda yang bergerak dengan kecepatan cahaya, mendekati kecepatan cahaya. Ya. Maka kita mau ukur dengan frame mana nih, frame diam atau frame kecepatan cahaya. Dan itu harus terkonservasi. Ya. Yang kedua adalah ketika V jauh lebih kecil dari C, maka persamaan ini masih kita bisa gunakan. Ya. Maka momentum yang klasik, mekanika klasik untuk kecepatan rendah masih bisa kita gunakan. Ya. Maka persamaan yang sesuai adalah P sama dengan MV kali gamma. Ya. Coba kita cek terhadap ini. Ya. Untuk frame yang berbeda, ya sudah kita punya gamma. Ya. Kecepatan itu karena dimensinya waktu, maka bagaimana? Ya, delta T sama dengan delta T 0 dibagi sekian. Ya, itu menjadi delta T 0 kali gamma. Makanya V ini juga gamma. Ya. Terhadap yang kedua bagaimana? Jika V jauh lebih kecil dari C, ya. Jadi artinya V per C kuadrat ini mendekati 0. Ya. Ketika dia mendekati 0, bagaimana? Apa yang terjadi? V sama dengan M V dibagi akar 1. Ya, akar 1 berapa? 1. Ya, maka dia menjadi persamaannya kembali ke klasik. Ya. Nah, maka persamaan yang kita ambil adalah P sama dengan MV kalikan gamma. Ya, ini yang ditetapkan, yang diakui, yang disepakati. Ya. Kalau untuk gaya bagaimana? Ya, sesuai hukum Newton, gaya adalah turunan pertama dari momentum. Ya, dp per dt. Ya, yang gaya ini nanti akan menyebabkan sebuah massa terakselerasi sebesar a. Ya, maka kita bisa hitung F sama dengan integral dp per dt. Kok integral ya? Harusnya turunan. Ya, d per dt dari mv ini kan tadi ya. P tadi adalah mv kalikan sekian-sekian, ya. MV bagi sekian-sekian. Nah, turunan pertamanya bagaimana? Ini maaf, ini harusnya V. Lupa mengubah. Ya. M tetap V diturunkan terhadap dt, ya, dv per dt. Ya. Sedangkan turunan terhadap ini berapa? 1 minus V kuadrat per C kuadrat. Ya, 1 minus V kuadrat per C kuadrat berpangkat 3 per 2. Ya. Atau dan kata lain, di sini kita lihat F sama dengan M kalikan ini adalah A berarti ya. Sisanya ini kan A. Maka A sebanding dengan 1 minus V kuadrat per C kuadrat berpangkat 3 per 2. Ya. Nah, apa ini artinya, signifikansinya? Ya. Nah, notasi ini menunjukkan bahwa ketika kecepatan partikel M mendekati C, kecepatannya mendekati C, akselerasi yang disebabkan oleh gaya F akan mendekati 0. Ya, ketika kecepatannya mendekati C, ya, berarti V kuadrat per C kuadrat ini sangat besar, mungkin jadi 0,999, ya. Maka akselerasinya 1 dikurangi 0,999, ya, 0,00000 mendekati 0. F akan mendekati 0. Sehingga tidak mungkin kita mengakselerasi sebuah partikel hingga kecepatannya C atau lebih besar dari C. Ya. Ini kembali memberikan bukti mendukung kesimpulan awal bahwa kecepatan maksimum yang dapat dicapai di alam semesta adalah C. Tidak ada kecepatan yang lebih besar dari C. Ya. Oke. Nah,
Bagaimana dengan energi? Ya. Untuk menderivasikan energi, kita mulai dari gaya, ya, energi kinetik. Energi kinetik kita dapat dari usaha, ya, oleh gaya F memindahkan sebuah partikel dari X1 ke X2. Ya. Maka besarnya energi kinetik adalah usahanya, ya, integral F kali delta X dari X1 ke X2. Ya. Jadi berapa itu? F tadi apa? dP per dt, ya, kali dx. Ini F. Tadi apa? dP per dx M kalikan dV per dt kalikan. Nah, tadi F sama dengan M kali A tadi, ya. Nah, sudah ketemu ini. Nah, mana ada banyak variabel ini. Ada variabel V, oh maaf ini V ya harusnya ya. Variabel V, variabel T, variabel X. Kita ubah salah satunya menjadi variabel V saja, ya. dx itu berapa sih? Dx adalah jarak yang ditempuh, ya, dari X1 ke X2. Kalau tadi partikel tadi kecepatannya adalah V, maka jarak yang ditempuh berapa sih? X itu apa? V kalikan T, ya. Nah, untuk jarak yang sangat kecil kita dapatkan Mbak, dx sama dengan V, kecepatannya kan konstan, ya, kali dt, ya. Nah, maka dx sama dengan V kali dt. Nah, di sini saya ubah nih dx menjadi V kali dt, ya. Jadi M dV per dt V kali dt. Gitu ya. Nah, sekarang saya dapatkan dt di sini dan dt di sini. Habis. Maka saya sekarang menjadi M V dV. Ya, yang atas menjadi M karena konstan dia keluar dari integral. Dia menjadi V dV saja. Dibagi akar 1 minus V kuadrat per C kuadrat berpangkat 3/2. Nah, ini untuk menyelesaikan integral ini bagaimana? Ya, kita pakai substitusi. Ya, contohnya misalnya saya pakai X sama dengan 1 minus V kuadrat per C kuadrat kuadrat. Maka saya turunkan ini terhadap X jadi apa? dx, ya. Saya turunkan ini terhadap dV jadi apa? Ya, pangkatnya turun, ya. 2 kalikan 1 minus V kuadrat per C kuadrat, ya, kalikan turunan dari sesuatu yang di dalam ini, ya. 2V minus 2V per C kuadrat, ya. Maka turunannya menjadi minus 4C per 4V per C kuadrat kali akar 1 minus V kuadrat per C kuadrat dV. Maka saya bisa gunakan ini V dV. Nah, ini saya ingin mencari V dV itu berapa. Kenapa? Karena saya ingin mensubstitusikannya ke sini, ya. V dV sama dengan C kuadrat dx, ya, dari atasnya itu kali dibagi akar dibagi minus 4V kali 1 minus V kuadrat per C kuadrat, ya. Nah, solve untuk itu kita dapatkan dari 0 sampai U menghasilkan MC kuadrat gamma MC kuadrat dikurang MC kuadrat, ya. Gamma MC kuadrat dikurang MC kuadrat atau gamma minus 1 MC kuadrat. Nah, energi kinetik partikel memiliki komponen yang tergantung kecepatan serta konstanta yang independen terhadap kecepatan, ya. Tadi gamma MC kuadrat dikurangi MC kuadrat, ya. Tapi kita ingat energi kinetik itu apa sih? Energi karena gerak, ya. Energi karena gerak. Oh, suatu partikel bergerak karena pasti ada kecepatannya V, ya. Tapi kalau kita lihat di persamaan energi kinetik ada MC kuadrat per akar 1 minus V kuadrat per C kuadrat, ya, dikurang MC kuadrat. Kita lihat di sini, ini konstan, ya. Satu-satunya yang bergantung pada V hanyalah bagian ini, ya. Ya, maka kita simpulkan bahwa oh, ini berarti ini kira-kira energi total, ya. Energi total
dikurangi energi yang tidak ada kecepatannya, ya. Kita sebut sebagai energi diam. Energi diam. Ya. Total energi dikurangi energi diam, ya. MC kuadrat ini independen terhadap kecepatan partikel, maka kita sebut sebagai energi diam dari partikel, ya. Ya, massa sebagai bentuk lain dari energi. Sedangkan komponen yang satunya lagi ini bergantung dari kecepatan partikel, ya. Maka dia adalah pastinya gabungan dari energi kinetik dan energi diam. Maka kalau kita hanya ingin tahu kinetiknya saja bagaimana? Ya, energi total dikurangi energi diamnya. Maka persamaan energi kinetik menjadi seperti ini, ya. Energi total dikurangi energi diam, ya. Nah, ini kita bisa balik. Kalau energi total bagaimana? Energi total pastinya adalah energi kinetik ditambah energi diamnya, ya. Gitu ya. Nah, relativistik energi ini juga harus sama seperti relativistik momentum tadi, ya. Untuk V yang sangat rendah, persamaannya harus tereduksi menjadi fisika klasik yang kita kenal, setengah mv kuadrat, ya. Maka kita lihat 1 minus x kuadrat 1 minus v kuadrat per c kuadrat akar itu bisa di ekspansikan menjadi apa, ya? Binomialnya menjadi 1 plus setengah x kuadrat plus sepertiga x per 3 plus seperempat x per 4, ya. Nah, sedangkan di sini x apa ini? X merepresentasikan v kuadrat per v per c, ya. Tidak ada kuadratnya. V per c, ya. Maka 1 minus v kuadrat ini benar. V kuadrat per c kuadrat, ya. Maka gamma tadi kita bisa representasikan pakai apa? Nah, ini 1 plus setengah v kuadrat per c kuadrat minus 1 kalikan mc kuadrat, ya. Nah, ini kan kita ganti dengan ini saja. Kenapa yang x pangkat 3, x pangkat 4 tidak pakai, Pak? Ya karena terlalu kecil, sangat mendekati 0. X kuadratnya saja sudah 0,0000. Kalau x pangkat 3, 0,0000 lagi, ya. Kita bisa anggap 0. Untuk x jauh lebih kecil dari 1, ya. Maka kita pakai 2 yang pertama saja. 1 plus setengah x kuadrat, ya. 1 plus setengah x kuadrat. Gitu ya. X-nya kan v per c tadi. Oke. Minus 1. Ini persamaan yang tadi, gamma minus 1 mc kuadrat, ya. Nah, ini gammanya menjadi 1 plus, nah, ini ada 1, ini ada minus 1. Bisa dicoret, tinggal setengah v kuadrat per c kuadrat kali mc kuadrat. Nah, ini saya punya c kuadrat di sini, c kuadrat di sini. Sisanya apa? Setengah mv kuadrat. Nah, untuk kecepatan yang sangat rendah, kita bisa menggunakan persamaan klasik, ya, setengah mv kuadrat. Nah, bisa kita lihat di grafik sini, ya. Untuk C yang sangat rendah, kita aman menggunakan setengah mv kuadrat. Tapi begitu kecepatan yang meninggi, kita harus memakai yang relativistik energi. Gitu ya. Ke bahasan E belum ya? Soal contoh energi diam dan energi total tadi, ya. Energi total dari elektron dari sebuah partikel yang bergerak terdiri dari energi kinetik plus energi diam, ya. Sebuah elektron pada tabung televisi bergerak dengan kecepatan c 0,25 c. Tentukan besaran energi kinetik, energi diam, dan energi total, ya. Yang kita tahu energi diam ya mc kuadrat, massa elektron, kecepatan cahaya kuadrat. Nah, kita ketemu 8,8188 di 10 minus 14 Joule, atau kira-kira itu 5,11 kilo elektron volt. Kinetiknya berapa? Gamma minus 1 kali mc kuadrat. Gammanya berapa? Seper akar, atau lihat di tabel tadi, ya. Untuk
V per C sama dengan 0,25. Cari di tabel tadi berapa nilai gamma ya. Atau kalau mau ya, hitung sendiri 1 per akar 1 minus 0,25 kuadrat ya, C kuadrat bagi C kuadrat. Nah, itu kira-kira ketemunya 1,03. Nah, dikurangi 1, berarti tinggal 0,03 kali energi diamnya, 5,11 kV. Jadi 153,3 elektron volt. Energi total bagaimana? Ya, energi kinetik ditambah energi diam. Energi kinetiknya sekian, diamnya sekian. Ya, 5,28 kilo elektron volt. Cukup jelas ya? Nah, tadi karena energi terdiri dari energi kinetik, akibat gerak, dan energi diam. Ya. Atau kalau kita memakai momentum, P kuadrat C kuadrat. Ini menjadi energi kuadrat. Ya, plus MC kuadrat kuadrat. Ya. Hal ini menunjukkan bagaimana? Nah, sebuah benda kalau dia kecepatannya 0, artinya energi kinetiknya berapa? 0. Nah, meskipun sebuah benda tidak bergerak, tidak berada dalam sebuah potensial, dia hanya memiliki massa, ternyata itu juga merupakan bentuk dari energi, total energi. Ya. Massa sebuah benda itu merupakan bentuk dari energi. Ya. Nah, ini makanya persamaan yang sangat terkenal ya. Nah, besaran energi dari massa berapa? Ya, sesuai energi diam. Tadi kita sebut sebagai energi diam, besarnya berapa? Massa dari sebuah partikel kali kecepatan cahaya kuadrat. Oke, relativistik energi. Nah, ini dipakai dalam reaksi nuklir, bom nuklir, reaksi di matahari yang menjadi sumber cahaya bagi tata surya ya. Contohnya reaksi fisi nuklir di dalam inti matahari sebagai sumber dari energi tata surya terjadi melalui penggabungan 4 atom hidrogen menjadi 1 atom helium ya. Berapa besarnya energi yang dihasilkan untuk setiap mol helium ya. Nah, kita tahu massa 1 hidrogen dan massa helium 4 sekian ya. Kita lihat saja massa akhir kan 1 partikel helium dikurangi massa awal 4 partikel hidrogen ya. 1 massa atom helium dikurangi 4 massa atom hidrogen ya. Nah, ternyata ada selisih energi sebesar ini atau kira-kira sekian kilogram ya. Berapa itu ketika menjadi energi? Ya tinggal dihitung aja, MC kuadrat massa kalikan C kuadrat ya, kira-kira 4,292 kali 10 4 minus 12 joule untuk setiap atom ya. Untuk siap 1 mol bagaimana? Untuk 4 gram atom helium. Kira-kira energi yang dihasilkan sangat luar biasa ya. Untuk 1 mol atom atau kira-kira 4 gram atom helium menghasilkan energi 2,5 triliun joule. Nah, besar sekali ya. Nah, ini oleh karena itu bom atom itu daya ledaknya juga besar sekali ya. Satu kota hancur, Hiroshima dan Nagasaki. Nah. Oke, kira-kira itu yang kita bisa sampaikan di teori relativitas khusus. Kita akan sambung ke teori relativitas umum di pertemuan selanjutnya ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, bisa dipahami. Oke, kita cukupkan pertemuannya, kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.